Bencana di Kuto Gede, bagian 3. Kurang ajar, aku harus mengejar bangsat itu. Kertak Imogantra marah dan bertindak hendak mengejar meskipun tangannya masih terasa sakit dan panas akibat bentrokan senjata dengan kapak naga geni 212 tadi. Kirawe Jembor cepat memegang bahu kawannya ini dan berbisik, "Jangan, Dimas. Kau lebih dibutuhkan di sini. Aku tidak bermaksud merendahkanmu, tapi manusia berpakaian hitam itu memiliki kepandaian seperti dewa." "Aku tidak takut. Mana ada manusia seperti dewa di dunia ini," tukas Imogantra. "Kataku jangan, Dimas." Kirawe Jembor akhirnya membentak. "Kau tahu siapa orang berpakaian hitam itu?" Meskipun jengkel penasaran, tapi Imogantra menjawab dengan menggelengkan kepala. "Dia adalah Resi Mandra Gotama, sesepuh kerajaan terdahulu." Mendengar keterangan itu, Imogantra berubah parasnya dan menatap tajam pada Kirawe Jembor. "Kang Mas Jembor, ternyata manusia itu masih hidup. Ini sangat berbahaya bagi kita semua. Sebaiknya segera menyusun rencana menumpasnya habis-habisan. Soal itu lain kali saja kita bicarakan. Saat ini yang penting adalah menamatkan riwayat pemuda Sableng satu ini." Wiro yang diam-diam mendengarkan pembicaraan kedua orang itu tampak garuk-garuk kepala. Setelah mengusap darah yang keluar dari luka di pipi kanan, dia mengangkat tangan kiri seraya berkata, "Orang yang kalian ingin tangkap atau bunuh sudah tak ada. Kurasa aku pun tak ada urusan lagi di tempat celaka ini. Beri jalan, aku mau pergi." Cokro Ningrat dan dua kakek hulu balang istana saling berpandangan sejenak lalu tertawa gelak-gelak. "Enak saja bicaramu, cepat atau lambat kami akan menangkap gadis pemberontak itu. Tapi yang jelas saat ini kami bunuh lebih dulu," berkata Raden Mas Cokro Ningrat. "Memang, kunyuk satu ini harus dibereskan dulu," ujar Imogantra. Dia penasaran sekali karena senjata rantai berpisau 5 miliknya musnah dihantam kapak naga geni 212. Meskipun diancam begitu, Wiro Sableng hanya menyeringai. Dia lepaskan pukulan angin puyuh dengan tangan kiri. Pukulan ini sengaja dihantamkan ke tanah di depannya. Tanah halaman istana berlubang besar. Bongkahan tanah dan pasir beterbangan ke udara menutup pemandangan. "Keparat, jangan biarkan dia lolos," teriak Imogantra. Tapi orang-orang di situ tak dapat melihat Wiro. Selagi pemandangan tertutup begitu rupa, Wiro cepat berkelebat, namun di pintu gerbang halaman, puluhan prajurit coba menghadangnya. Ketika Wiro berlagak hendak menghantam dengan kapak naga geni 212, semuanya langsung buyar ketakutan. Tapi dari sebelah belakang, Imogantra tampak mengejar. Sambil lari, dia kelihatan mengerukkan tangan kanan ke dalam sebuah kantong yang tersembunyi di balik bahu pakaiannya. Ketika dia memukulkan tangannya ke depan, maka berhamburanlah lebih dari selusin senjata rahasia berbentuk paku hitam. Benda-benda ini melesat di udara hampir tanpa suara dan mengandung racun sangat jahat. Meskipun senjata rahasia itu tidak mengeluarkan suara, namun pendengaran pendekar 212 Wiro Sableng tak dapat ditipu. Dia putar kapak naga geni di belakang kepala. Terdengar suara berdentringan. Seluruh paku maut itu hancur dan luruh ke tanah. Beberapa di antaranya sempat menerpa anggota pasukan yang ada di dekat situ. Meskipun mereka tidak terluka parah, tapi racun senjata rahasia yang jahat membuat merasakan nyeri di seluruh peredaran darah, lalu akhirnya menemui ajal setelah terlebih dahulu menjerit-jerit karena tak kuat menahan rasa sakit. Sewaktu tadi menghantam luruh serangan paku hitam yang dilepaskan Imogantra dengan kapak maut naga geni 212, Wiro sekaligus menekan sebuah tombol rahasia pada bagian hulu kapak yang berbentuk kepala naga. Serta-merta dari lubang-lubang pada gagang kapak yang berjumlah 6 buah, mencuat keluar 6 buah jarum halus yang meskipun malam masih pekat kelam, tapi jarum-jarum itu memancarkan sinar berkilauan. Keenamnya menyambar ke arah Imogantra. "Dimas, awas senjata rahasia," teriak Kirawe Jembor memberi ingat. Dia lepaskan pukulan tangan kosong. Imogantra sendiri cepat membuang diri ke samping namun kasib. Hanya 3 jarum yang berhasil dibuat mental oleh pukulan Kirawe Jembor, 3 lainnya sudah keburu menyusup di bahu kiri, pinggang kiri, dan perut Imogantra. Kakek bermuka cekung ini merintih membeliak. Tubuhnya sebelah kiri langsung lumpuh sedang perutnya seperti ada besi menyala di sebelah dalam. Sebelum Imogantra tersungkur jatuh, Kirawe Jembor cepat mendekap tubuh kawannya itu lalu berteriak agar beberapa orang menolong menggotong Imogantra ke dalam istana. Ketika dia memandang berkeliling, Kirawe Jembor tidak melihat lagi Raden Cokro Ningrat di tempat itu. Jelas kepala pasukan kerajaan itu mengejar Wiro Sableng. Lalu kemana dia lenyap begitu saja? Jilid 6.
Wiro Sableng tidak tahu di mana letaknya Goa Selarong. Tapi dia ingat bahwa antara Muntilan dan kaki barat laut Gunung Merapi ada sebuah lembah batu kapur bernama Selarong. Kemungkinan besar itulah tempat yang disebutkan oleh orang yang telah melarikan dan menyelamatkan Nawang Suri. Resi Mandra Gotama, ini satu nama yang tak pernah didengar Wiro sebelumnya. Sayang tadi dia tak sempat melihat wajah ataupun sosok tubuh orang itu. Gerakannya begitu cepat, sudah lenyap sebelum dia sempat membalik. Hanya ada satu hal yang sangat pasti tentang orang itu, yakni dia memiliki kepandaian tinggi sekali. Orang-orang atau para tokoh silat istana kelihatannya agak gentar terhadapnya. Benarkah dia sesepuh kerajaan lama seperti yang disebut-sebut Ki Rawe Jembor ketika berbisik-bisik dengan Imo Gantra dan sempat terdengar oleh Wiro? Berarti sang resi mempunyai hubungan sangat dekat dengan Nawang Suri. Tidak mengherankan kalau dia muncul menyelamatkan gadis itu. Tetapi apakah maksud sang resi menunggunya di Goa Selarong? Wiro berlari tidak terlalu cepat. Sambil lari dia berusaha mengobati luka pada pipinya dengan obat bubuk yang selalu dibawanya. Agaknya tombak Ki Rawe Jembor meskipun tampak angker, ternyata tidak mengandung racun jahat. Kalau tidak, pada saat itu dia pasti telah keracunan. Tapi untuk lebih meyakinkan, pendekar itu menelan sebutir obat lalu mempercepat larinya menuju ke arah timur. Menjelang tengah hari keesokannya, Wiro sampai di lembah batu kapur Selarong. Sejauh mata memandang yang tampak hanyalah batu-batu kapur berwarna putih. Di beberapa bagian, batu-batu itu telah berubah coklat kehitaman dimakan waktu. Tak ada bangunan, tak ada pepohonan. Apalagi menemukan sebuah goa. Wiro menarik napas kesal. Kepalanya digaruk berulang kali. Gila, di mana aku bisa menemukan goa di daerah begini rupa? Jangan-jangan orang itu hanya berdusta. Tapi dia bicara dengan ilmu luar biasa hingga orang lain tak dapat mendengar. Berarti pesannya memang ditujukan padaku. Jelas dia tak bermaksud mempermainkan. Wiro memandang lagi berkeliling. Tenggorokannya terasa kering. Bajunya basah oleh keringat dan perutnya terasa keroncongan. Gila, kata pendekar ini lagi. Lalu mendongak ke langit. Sinar matahari menyilaukan mata. Batu kapur yang dipijaknya terasa panas membakar telapak kaki. Akhirnya pemuda ini mendapat akal. Daripada susah-susah mencari, mengapa tidak berteriak saja? Maka Wiro pun kerahkan tenaga dalamnya dan berteriak keras-keras. Resi Mandra Gotama, aku Wiro, orang yang kau suruh datang. Harap beri petunjuk di mana kau berada. Suara teriakan Wiro membahana di lembah batu kapur itu. Bergema panjang berulang-ulang membuat sang pendekar merasa ngeri sendiri mendengarnya. Tak ada jawaban, siliran angin pun tidak terdengar. Wiro berteriak sekali lagi, terus berulang-ulang. Tetap saja tak ada jawaban, tak ada sesuatu pun yang bergerak. Sialan, maki pemuda ini. Dia memutuskan menunggu selama sepeminuman teh di tempat itu. Jika tetap tak ada seseorang yang muncul, dia akan berteriak lagi. Dan jika masih tak ada tanda-tanda orang yang dicarinya berada di situ, maka lebih baik dia pergi saja. Suatu ketika seekor burung tampak terbang di udara. Berputar-putar beberapa kali di atas lembah batu kapur. Tiba-tiba binatang itu menukik laksana sebuah anak panah, menghujam ke pertengahan lembah dan lenyap tak kelihatan lagi. Aneh, membatin Wiro. Bagaimana burung itu bisa lenyap seperti ditelan bumi? Mungkin. Wiro melompat dari duduknya. Lalu pendekar ini lari ke pertengahan lembah, ke arah mana tadi dilihatnya burung menukik turun dari udara dan lenyap. Sesaat ketika dia sampai di tempat di mana sebelumnya dengan pasti tampak burung menukik lenyap, Wiro jadi garuk-garuk kepala dan memaki. Di situ memang terdapat sebuah lubang. Tapi hanya lubang kecil cukup untuk 1 ekor, 2 ekor burung. Dan burung tadi memang ada dalam lubang itu. Binatang ini segera terbang ke udara ketika Wiro datang lebih dekat. Jengkel dan kesal, Wiro memandang berkeliling. Lubang kecil di tanah batu kapur itu ditendangnya. Tiba-tiba 3 buah lubang seukuran tubuh manusia menganga aneh di kiri kanan Wiro. 3 sosok tubuh melesat keluar. Ternyata ketiganya adalah anak-anak kecil, 1 perempuan, 2 lelaki. Ketiganya berusia sekitar 7-8 tahun. Masing-masing berpakaian seperti prajurit-prajurit kerajaan, membawa tombak dan perisai. Tombak dan perisai itu adalah yang biasa dipergunakan oleh prajurit-prajurit kerajaan dalam ukuran sebenarnya hingga tampak terlalu besar bagi ketiga anak itu. Tapi anehnya, ketiganya tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan membawa tombak panjang dan perisai besar itu. Kalian bertiga keluar dari dalam tanah. Kalian ini bangsa tikus, cacing tanah, atau manusia benar?
Bertanya Wiro keheranan. Anak perempuan di samping kanan tampak membesarkan bola matanya. Tua bangka tidak tahu peradatan. Anak perempuan itu membentak. Sebagai tamu, kau tak layak bertanya tapi justru harus memperkenalkan diri. Aha, ini baru hebat, seru Wiro lalu dia berlutut hingga kepalanya sama tinggi dengan si anak perempuan. Setengah melucu, Wiro berkata, nah, sekarang kita sama-sama tinggi kawan. Bagaimana pendapatmu? Anak perempuan itu tidak menjawab apalagi tertawa. Matanya memandang tak berkesip pada Wiro. Mulutnya terbuka sedikit, terdengar suaranya mendesis, tamu sinting. Apakah sudah siap untuk menerima kematian? Heh. Wiro berpaling dan jadi terkejut ketika dapatkan anak lelaki yang satu sudah tegak di samping kanannya dengan ujung tombak hampir melekat di batang lehernya. Gila, bagaimana aku tidak sempat melihat gerakannya dan tahu-tahu kini sudah membokong? Tamu sinting, coba lihat sebelah kiri, si anak perempuan berkata. Wiro berpaling. Astaga, anak lelaki kedua ternyata juga sudah menodongkan ujung tombak besarnya ke batang leher bagian kiri. Hai, apa-apaan ini? Tanya Wiro sableng. Dia menggerakkan tangan untuk menggaruk kepala. Namun dari kiri kanan, dua perisai atau tameng besar dihimpitkan ke tubuhnya hingga dia tidak bisa bergerak. Benar-benar mengherankan, bagaimana dua anak kecil begitu rupa memiliki kekuatan demikian hingga dia terjepit di tengah-tengah. Semula hendak dicobanya meloloskan diri dengan kekerasan adu kekuatan. Namun Wiro tak tega kalau dua anak lelaki itu sampai cedera. Maka dia pun hanya diam dan berteriak bertanya. Anak perempuan di depannya menunjuk tepat-tepat dengan jari kelingking kiri. Demikian dekatnya hingga hidung Wiro sableng hampir tersentuh. Lekas katakan siapa namamu, datang dari mana, dan apa kepentinganmu datang ke lembah ini? Gadis cilik, lagakmu hebat sekali. Tapi baik, aku akan menjawab pertanyaanmu, sahut Wiro sambil menyengir. Namaku Wiro Sableng, aku barusan datang dari Kuto Gede. Aku datang kemari untuk mencari Goa Selarong. Aku haus dan juga lapar. Nah, apa laporanku bisa diterima? Soal kau haus atau lapar, bukan urusan kami. Lekas katakan mengapa kau mencari Goa Selarong? Anak perempuan itu bertanya, suaranya keras dan tegas. Tampaknya dia memang tidak main-main. Seseorang menyuruhku datang ke gua itu, menjelaskan Wiro. Seseorang siapa? Setan, hantu, tuyul, rampok atau pengemis? Bertanya lagi si anak perempuan yang membuat pendekar 212 mengulum senyum menahan tawa. Orang itu bernama Resi Mandra Gotama. Ada apa kau mencari Resi itu? Urusan baik atau urusan jahat? Mana aku tahu, sang Resi sendiri yang meminta aku datang. Berdasarkan pertanyaan terakhir yang diajukan gadis kecil itu, Wiro segera maklum bahwa daerah sekitar situ, walaupun dia masih belum melihat adanya goa, pastilah daerah kediaman orang yang telah menyelamatkan dan melarikan Nawang Suri. Hatinya puas dan kini dia akan mempermainkan dan mengganggu ketiga anak kecil itu. Terutama si gadis yang di depannya. Maka dia pun berkata, mengenai urusanku dengan sang Resi, kau anak-anak ingusan tak perlu tahu. Tapi aku ada membawa 3 permainan dan 3 kotak gula-gula. Pasti mainan dan gula-gula itu bukan untuk kalian. 3 anak itu saling pandang sesaat. Wiro menyeringai. Kami harus menggeledah tubuhmu, si gadis tiba-tiba memutuskan. Boleh saja, sahut Wiro. Tapi buat apa susah-susah? Biar ku tanggalkan seluruh pakaianku. Kalau aku sudah telanjang, baru kalian puas. Dan aku juga membawa 3 ekor tikus besar. Kotor dan bau, ketiganya pantas untuk kalian. Seorang satu, kini ketiga bocah itu sama-sama menunjukkan sikap jijik. Katakan, apakah kalian tahu di mana Goa Selarong? Di mana aku bisa menemukan Resi Mandra Gotama? Kau membawa barang busuk dan kotor. Maksud kedatanganmu terselubung, tanda membawa itikat yang tidak baik. Lekas pergi dari sini. Begitu, baiklah. Tapi sebelum pergi, aku akan lepaskan 3 ekor tikus besar busuk dan kotor itu. Biar kalian digigitnya satu persatu. Ternyata maksudmu memang jahat. Biar kau kami bunuh saat ini juga. Abis berkata begitu, si gadis memberi isyarat pada 2 kawannya. 2 anak lelaki yang ada di kiri kanan Wiro segera tusukkan tombak masing-masing ke leher pendekar itu. Saat itulah Wiro kerahkan tenaga. Tangan kiri kanan mendorong keras ke samping, menekan tameng yang menjepitnya. Kedua anak lelaki itu mencelat mental. Tapi mereka tidak jatuh atau terguling di tanah. Begitu terpental, keduanya tampak jungkir balik, mendarat di tanah dengan kedua kaki lebih dulu lalu langsung menyerbu. Si anak gadis cilik tak tinggal diam.
dia pun telah menerkam dengan satu tusukan tombak ke perut Wiro Sableng. Hebat, seru Wiro memuji polos karena kagum melihat gerakan ketiga anak itu. Ternyata gerakan mereka bukan gerakan asal saja, tapi jelas gerakan jurus-jurus ilmu silat. Meskipun gerakan tersebut belum disertai kekuatan tenaga dalam, namun jika berlaku lengah sedikit saja dapat menimbulkan bahaya. Wiro sendiri yang semula hendak melayani secara asal-asalan kini harus bertindak hati-hati. Pertama, dia tidak ingin mendapat cedera, apalagi tertusuk tombak. Kedua, jika menghadapi secara sungguhan dan membalasnya dengan kekerasan, mana tega dia melukai tiga bocah yang bersikap tegas tapi tetap bersikap dengan segala kelucuannya sebagai anak-anak. Setelah mengelak kian kemari, akhirnya Wiro dapat akal. Cara terbaik menghadapi ketiga lawan cilik ini ialah menotok mereka terlebih dahulu. Maka Wiro pun mempercepat gerakannya. Namun seolah-olah tahu apa yang ada dalam benak pendekar tersebut, ketiga bocah itu pergunakan tameng di tangan kiri masing-masing untuk melindungi diri. Karena jengkel, akhirnya Wiro memutuskan untuk menghancurkan tameng kayu berlapis besi tipis itu. Hanya saja sebelum hal itu sempat dilakukannya, tiba-tiba terdengar suara keluar dari 3 lubang di tanah batu kapur. Prajurit-prajuritku, cukup sudah sambutan yang kalian berikan. Antarkan tamu itu ke hadapanku. Serta-merta, 3 anak kecil itu melompat keluar dari kalangan pertempuran. Ketiganya tegak membentuk barisan dan menjura kepada Wiro Sableng. Ah, pertunjukan atau sandiwara apalagi yang hendak kalian lakukan, ujar Wiro sambil usap-usap luka di pipinya. Si gadis kecil menjawab mewakili kawan-kawan. Junjungan kami ternyata bersedia menemui Paman Raden. Silakan mengikuti kami. Wiro Sableng karuan saja jadi tertawa terbahak ketika dirinya dipanggil dengan sebutan Paman Raden. Sementara itu, 2 bocah lelaki telah menyelinap masuk dan lenyap ke dalam 2 lubang di kiri kanan. Si gadis kecil menunjuk ke lubang yang di tengah seraya berkata dengan sikap hormat, silakan Paman Raden. Kita masuk lewat lubang itu. Lewat lubang sekecil itu? Dan masuk kemana? Tanya Wiro heran. Lubangnya tidak kecil, jawab si gadis. Lihat, lalu dengan ujung tombaknya, pinggiran lubang ditusuk-tusuk berulang kali hingga lubang itu menjadi besar dan dapat dimasuki ukuran 2 orang dewasa sekaligus. Ketika melihat Wiro masih tegak terheran-heran, si gadis berkata, bukankah Paman Raden hendak bertemu junjungan kami, Resi Mandragotama? Nah, mau menunggu apa lagi? Jadi kau dan 2 kawanmu tadi itu adalah prajurit-prajurit sang Resi, Wiro manggut-manggut. Baiklah, aku percaya padamu. Lalu tanpa ragu-ragu, pemuda ini melompat turun ke dalam lubang. Begitu kakinya menginjak tanah lubang, tubuhnya langsung merosot meluncur. Ternyata bagian dalam lubang itu seperti sebuah tabung peluncur yang bagian bawah dinding-dindingnya keras dan licin. Karena gelap, Wiro tidak dapat melihat apa-apa. Dia mendengar, gadis kecil telah ikut meluncur di belakangnya. Terowongan di bawah tanah itu cukup panjang. Beberapa saat kemudian Wiro melihat sinar terang di bawah sana. Tak lama setelah itu, tubuhnya meluncur melewati sebuah pintu aneh lalu merosot terjun memasuki sebuah ruangan besar berwarna putih yang diterangi banyak lampu minyak. Begitu dia masuk ke dalam ruangan itu, disusul oleh gadis cilik tadi, pintu di belakangnya terhempas keras dan menutup. Jilid 7. 2 anak lelaki menyerang Wiro ternyata sudah berada dalam ruangan itu, duduk bersila di hadapan seorang kakek bermuka klimis lonjong dengan janggut pendek di dagunya. Orang tua ini mengenakan pakaian hitam, berikat kepala dan berikat pinggang kain putih. Meski sudah lanjut, tapi rambutnya yang panjang masih berwarna hitam. Kakek ini duduk bersila di atas sehelai tikar kulit harimau yang kepalanya telah dikeringkan dan menghadap ke arah Wiro dengan mulut menganga. Di belakangnya tampak sebuah pembaringan di mana tampak terbujur sesosok tubuh yang bukan lain adalah tubuh Nawang Suri. Gadis cilik di belakang Wiro cepat melangkah ke hadapan si orang tua dan duduk bersila di samping 2 kawannya. Junjungan, tamu sudah kami antar ke hadapanmu. Apakah kami tetap berada di ruangan ini atau menunggu di taman? Taman. Wiro memandang heran berkeliling. Di mana pula ada taman di ruangan di bawah tanah itu? Dan dia tidak melihat pintu lain selain 3 pintu yang berhubungan dengan 3 terowongan jalan masuk tadi. Sang junjungan menganggukkan kepala pada gadis cilik itu, tetapi sepasang matanya tetap mengarah pada pendekar 212 Wiro Sableng. Pandangan mata itu begitu tajam dan sangat berwibawa, membuat pendekar kita merasa risih. Kalian tetap berada di sini sampai urusan kita dengan tamu ini selesai. Harap kalian pindah duduk ke sebelah kanan. Beri tempat pada tamu kita untuk duduk di hadapanku.
Tiga anak itu beringsut ke bagian kanan ruangan. Lalu kakek berpakaian hitam memberi isyarat pada Wiro agar dia pindah duduk lebih dekat ke hadapannya. Meski merasa tidak enak, Wiro menurut saja dan berkata, "Nah, orang tua. Siapapun kau adanya, saya sudah datang memenuhi permintaanmu. Harap terangkan segala maksud." Orang tua itu tersenyum, tapi hanya sedikit dan sekejap saja. Sesaat kemudian wajahnya kembali serius. "Kurasa aku tak perlu memperkenalkan diri lagi. Kau sudah tahu pasti siapa diriku dari pembicaraan kasak-kusuk orang-orang kerajaan itu. Juga penjelasan dari prajurit-prajuritku di luar lubang. Saya tahu kau adalah Resiman Dragotama." "Tak lebih dari itu," menjawab Wiro. Si orang tua mengangguk, lalu tanpa diminta, dia menjelaskan, "Dulu aku adalah pendamping dan penasihat raja. Dan raja saat itu adalah ayah Nawang Suri, gadis yang telah beberapa kali kau selamatkan. Untuk semua perbuatanmu itu, aku mengucapkan banyak terima kasih. Kelak hari ini juga akan kubalas semua jerih payahmu." "Ah, apapun yang saya lakukan tidak ada niat untuk minta balas jasa," jawab Wiro. Dia memanjangkan leher memandang ke arah pembaringan. "Gadis itu, bagaimana keadaannya?" "Tangannya yang patah sudah dibalut. Luka dalam bekas pukulan sudah diobati. Paling tidak membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyembuhkan luka dalam itu dan 3 bulan untuk menyambung kembali tulang lengan yang patah. Kini dia tertidur nyenyak. Kasihan dia. Saya sudah berkali-kali menasihatkan agar jangan berlaku nekat." "Gadis itu tidak nekat," memotong Resi Mandrabotama. "Apa yang diperlihatkannya adalah satu keberanian sejati, jiwa satria membela hak dan demi kewajiban." Wiro terdiam. Dia tak mau berdebat soal urusan orang-orang ini. Jalan pikiran mereka jelas berbeda. Setelah berpikir sejenak, dia baru berkata memberi pendapat, "Saya tidak ingin mencampuri urusan kalian, apalagi yang menyangkut kerajaan. Hanya saja kalau saya boleh memberikan pendapat, dan harap maaf kalau pendapat saya keliru, apapun yang hendak kalian lakukan harus dipikir masak-masak. Keadaan di luar sana sudah sangat jauh berbeda. Kalian berjuang, tapi perjuangan kalian akan sia-sia karena kalian tidak ada beda dengan sebuah perahu kecil menyongsong badai gelombang yang dahsyat. Mengapa persoalan hidup tidak dilupakan saja dan memilih jalan hidup yang tenang tentram?" Orang tua itu tersenyum lagi, tapi segera pula wajahnya menunjukkan keseriusan kembali. "Pendapatmu mungkin benar, tapi jangan lupa, badai gelombang yang bagaimanapun besarnya suatu saat pasti akan reda. Dan saat itulah yang kami tunggu untuk bergerak kembali." "Berarti pertumpahan darah tak akan pernah berhenti," ujar Wiro pula. "Itu memang sudah aturan kehidupan di dunia," menyahuti sang resi. Wiro menggeleng. "Kenapa kau menggeleng? Manusia hadir di dunia ini untuk mengatur dunia. Bukan dunia yang harus mengaturnya." Resi Mandrabotama terdiam, tapi bibirnya bergetar. "Resi, sebaiknya urusan itu tidak usah kita bicarakan karena hanya akan mengundang perdebatan yang tak putus-putusnya. Jika jalan pikiranmu kau anggap betul, tak ada yang melarangmu untuk melakukan apa saja. Tentunya segala akibat dan tanggung jawab berada di pundakmu. Sekarang mungkin kau lebih baik menerangkan mengapa meminta saya datang ke gua ini. Pertama, seperti kukatakan tadi, untuk mengucapkan rasa terima kasih karena kau telah menolong putri raja kami, Nawang Suri. Namun ada hal yang lebih penting lagi. Apakah kau bersedia kawin dengan gadis itu?" Wiro Sableng melengak kaget dan ternganga mendengar ucapan itu. "Kau terkejut, anak muda?" tanya si orang tua. "Tentu saja," jawab Wiro. "Pertanyaanmu aneh." Hampir saja pendekar ini hendak mengucapkan kata gila. Tapi sang resi langsung menyambung dengan pertanyaan, "Apa yang menurutmu gila atau aneh? Bagaimana kau enak saja menanyakan hal itu padahal kau bukan orang tua gadis itu? Saat ini kedudukanku lebih kurang sama dengan orang tuanya. Lain daripada itu, bagaimanapun juga Nawang Suri adalah putri raja, sedangkan aku hanya seorang pemuda gelandangan yang dicap orang sinting di mana-mana." Resi Mandrabotama tertawa lebar. Ini pertama kali Wiro melihat orang tua itu tertawa demikian. Keduanya duduk terpisah lebih dari 3 langkah. Tapi seperti bisa memulur memanjang, tangan kanan sang resi tahu-tahu sudah menepuk-nepuk bahu Wiro dengan sikap yang tampak ramah. Tapi sebaliknya, Wiro merasa bahunya seperti dijatuhi batu-batu besar. Kalau dia tidak lekas-lekas kerahkan tenaga, tubuhnya pasti sudah terbanting ke lantai. Dia maklum kalau orang tengah mengujinya. "Anak muda, apa bedanya putri atau putra raja dengan orang kebanyakan? Ingat, tadi kau mengatakan bahwa kita lahir ke dunia untuk mengatur dunia ini agar jangan sampai dunia mengatur kita. Nah,
Bukankah itu cocok dengan ujar-ujarmu itu? Mungkin tapi tidak untuk yang satu ini. Segala sesuatunya tentu ada pengecualian. Bagaimanapun juga tak mungkin saya berani menerima permintaanmu itu. Saya mohon maaf, kalau urusan sudah selesai, saya mohon diri. Resi Mandrabotama menarik tangannya dari bahu Wiro. Urusan yang satu itu kuanggap belum selesai. Aku memberi waktu 1,5 tahun padamu untuk memberikan jawaban. Ah, kenapa urusan jadi gila macam begini? Membatin Wiro. Di depannya kembali terdengar si orang tua berkata, anak muda, sementara urusan perjodohanmu dengan putri rajaku ditunda dulu, aku ada satu permintaan. Entah kau sudi menolong atau tidak. Apakah itu? Keris Mustiko Geni, sahut sang resi. Kini hanya tinggal sarungnya saja yang ada pada kami. Kerisnya telah dirampas orang-orang kerajaan. Dapatkah kau membantu mengembalikan senjata lambang tahta kerajaan itu? Saya tidak dapat memastikan, tapi jika itu permintaanmu, saya akan mencoba, jawab Wiro. Lalu dia berdiri karena ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Kau sangat kesusu, anak muda, bertanya Resi Mandrabotama. Walau Wiro telah berdiri, dia tetap saja duduk di atas tikar kulit harimau. Maafkan, saya memang harus pergi. Saya gembira bisa bertemu denganmu. Jangan buru-buru pergi dulu, anak muda. Ada sesuatu untukmu, Resi, ingat, saya tidak meminta balas jasa apa-apa. Saya tidak mengandung niat inginkan pamrih. Ini tak ada hubungan dengan soal kebaikanmu menolong Nawang Suri. Ini semata-mata pemberian dariku karena aku suka padamu. Lalu dari balik pakaian hitamnya, Resi Mandrabotama mengeluarkan dua buah benda. Benda-benda itu diletakkannya di atas kulit harimau di hadapannya. Besarnya sekira setelapak tangan, berbentuk bulat yang berlubang di bagian tengahnya dan mempunyai sudut runcing sebanyak 7 buah. Satu berwarna merah, satu lagi berwarna putih. Ini adalah sepasang cakra dewa, berkata resi itu. Yang berwarna merah cakra jantan dan yang putih cakra betina. Kau boleh mengambil yang merah. Terima kasih, Resi Mandra. Mohon maaf, saya tak berani menerima pemberianmu, kata Wiro seraya membungkuk. Jangan membuat aku tersinggung, anak muda. Aku tidak bermaksud menyogokmu. Sang resi tampak agak marah. Saya tidak mengatakan demikian atau bermaksud begitu, sahut Wiro. Cakra ini bukan senjata sembarangan. Bila mengenai sasaran atau serangan meleset, dia akan berbalik kembali. Setiap sudut runcingnya memiliki racun mematikan yang tidak luntur sampai 100 abad. Ambillah yang merah ini, aku berikan dengan tulus ikhlas. Karena Wiro Sableng masih tak mau menerima, akhirnya Resi Mandrabotama menyisipkan cakra dewa yang putih lalu berdiri dan melangkah mundur ke sudut ruangan. Kau akan saksikan kehebatan senjata ini, anak muda, kata sang resi. Lalu sekali tangan kanannya bergerak, cakra dewa putih melesat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Suaranya bergaung aneh, terkejut mendapat serangan tak terduga itu, Wiro berseru kaget dan cepat-cepat rundukkan kepala. Cakra dewa berdesing dan membabat putus rambut yang melingkar di bawah telinga kiri pendekar 212. Begitu serangan tidak mengenai sasaran, senjata itu berputar di udara lalu membalik ke arah Resi Mandrabotama. Orang tua ini cepat menangkapnya dan memasukkannya kembali ke balik pakaiannya. Orang tua, kau hendak membunuhku, kata Wiro masih belum sirap kaget dan bergetar suaranya. Sang resi tertawa, tidak mudah membunuh pendekar sepertimu, anak muda, katanya. Lalu dia memberi isyarat pada ketiga prajuritnya.